أنت تزداد جمالا. Berhenti! Ini ada apa? Minggir. Berhenti! Haikal, Dori! Ini ada apa, Haikal? Ini Bu, dia Bu! Ya, jagoan! Sudah, kalian berdua ikut ibu ke kantor. Ayo ikut ibu ke kantor. Mana lebih parah lukanya? Dery kan? Berarti Dery korban. Dan ini saya tidak terima. Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya yakin Haikal tidak akan mengulangi hal ini lagi. Iya kan, Kal? Memang seharusnya begitu, Bu. Dan saya minta pada Ibu, tolong kasih hukuman yang setimpal atas kenakalannya Haikal. Haikal, kamu ambil tas kamu, ayah sama ibu tunggu kamu di mobil. Ya. Rasain kalian berdua. Bully kayak gini nggak bisa dibiarin nih. Enak kan? Rasain. Lu ngapain bully dia? Maksud lu apaan? Maksud lu apaan? Oke, lu berani sama gua. Gua berani sama lu, tapi lu jangan keroyokan, cemen. Ayo, sekarang kita berantem di lapangan. Oke, ayo. Ayo. Kenapa? Kita main bola yuk. Tapi aku lagi dihukum sama ayah dan ibu. Ya, kalau nggak ada kamu nggak asik nih. Sore ini kan kita mau tanding bola sama timnya si Yudit. Iya. Ayo dong, please. Kalau nggak ada kamu kita nggak bisa menang. Betul. Iya tuh betul. Bener kan? Iya. Ayo. Iya Kak. Lanjutan. Kita mainnya 1 jam aja kok, janji. Ayo Kak. Haikal. Haikal, kita makan dulu yuk, Nak. Udah Haikal. Tunggu depan ya. Nanti kamu Ayo. nyusul ya. Ayo. Haikal. Haikal. Astagfirullah. Kemana itu anak? Ya Allah. Jangan sampai Haikal bikin masalah lagi. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Aduh, kena kaca. Gimana? Kabur! Woi, bola siapa yang mecahin kaca saya? Kamu lagi Haikal. Nggak ada kapok-kapoknya kamu. Kamu bener-bener. Pokoknya saya harus minta ganti sama orang tuanya. Kali Haikal ganti bang, maaf ya bang. Haikal! Bener banget nih.
Bapak-bapak, Ibu, saya minta maaf, tolong maafin anak saya. Masalah maafin itu gampang, tapi ibu harus tanggung jawab. Ibu harus ganti rugi. Bener Bu, kata Haji Jali. Iya, saya juga meminta tanggung jawabnya nih. Liatin pakaian saya pada kotor semua gara-gara Haikal. Iya, saya tanggung jawab, Bu Nur. Saya cuciin lagi cuciannya sampai bersih ya, Bu Nur. Terus urusan kita gimana nih? Tahu deh Bu, mana saya belum dapat penglaris lagi. Nih, habis baju saya pada basah. Kok saya minta tanggung jawab? Iya, maaf Mang Bejo, maaf Pak Haji Jali. Saya ganti kerugiannya ya. Saya benar-benar minta maaf, tolong maafin anak saya. Yaudah, nggak apa-apa. Ayah nggak habis pikir sama kamu. Mau jadi apa kamu nanti? Setiap hari kamu bikin onar. Ayah kan sudah larang kamu untuk tidak keluar rumah. Kamu nekat juga keluar rumah. Lihat akibatnya. Udah Mas, sabar dulu. Ya, sekali lagi maafin Haikal. Tapi... Udah nggak ada tapi-tapian. Kamu lihat itu adik kamu Raffi. Dia nggak pernah buat ulah kayak kamu. Sayang, apa yang dikatakan ayah kamu itu benar. Tapi Ibu juga yakin kok, kamu anak yang baik. Jadi mulai sekarang, kamu harus bisa rubah sikap kamu ya. Ya, sayang? Udah, sekarang kamu mandi dan ingat, jangan keluar lagi. Ingat pesan ayah, awas kalau kamu sampai berani lagi ngebantah perintah ayah. Kena kaca mobil ayah. Apa itu? Ya ampun, Haikal. Astagfirullah. Haikal, sini kamu. Haikal, kapan sih kamu nggak buat masalah? Kamu tahu kan, itu mobil kantor ayah. Haikal, mau kemana kamu? Kamu masih dihukum sama ayah. Mas, udah sabar Mas, udah biarin aja dulu Mas. Sabar Mas. Woi, kalau bawa sepeda yang bener. Kalau lu ketabrak gimana? Gua nggak mau tanggung jawab. Awas sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kang, bangun. Kok tidur di sini? Ayo bangun. Maaf Pak Ipung, saya ketiduran. Ya sudah, nggak apa-apa. Sekarang kamu pulang ya. Sudah larut malam. Haikal takut pulang Pak Ipung. Haikal habis buat salah. Ayah ibu pasti marah besar. Kalau Haikal berbuat salah, seharusnya Haikal minta maaf sama bapak dan ibu. Jangan kabur, itu tidak baik. Di kantor ayah tadi ada pengurangan karyawan. Jadi ayah terkena dampaknya. Maksud ayah kena PHK. Jadi kita semua sekeluarga ada rencana untuk pindah. Dan untuk pendidikan kamu supaya tetap terjamin, ayah ingin kamu tinggal sama Pak Ade dan masuk pesantren. Pesantren? Apa gara-gara Haikal pecahin kaca mobil ayah, terus Haikal mau dibuang sama ayah? Haikal janji ayah, Haikal akan nyicil uang mobil itu, potong aja uang jajan Haikal. Tapi jangan buang Haikal. Haikal, dengar ayah. Siapa yang mau buang kamu? Ini justru untuk kebaikan kamu sendiri. Tapi Haikal nggak mau masuk pesantren. Pokoknya Haikal nggak mau masuk pesantren. Yang bener aja, Kal. Kamu mau jadi pelaut.
kok kamu masuk pesantren sih? Iya, Kal. Kalau kamu masuk pesantren, paling kamu jadi marbot atau jadi dai. Pokoknya nggak kayak kita banget deh. Di sana itu nggak seru, nggak boleh keluar, pokoknya serba diatur deh. Iya, kalau di sana tidurnya rame-rame. Terus kalau mau mandi harus ngantri juga, Kal. Betul banget tuh, pas aku aja mau dimasukin pesantren, aku kabur. Apalagi ustadz di sana galak-galak loh. Yang bener? Iya. Terus ada satu lagi, Kal. Di sana itu nggak bisa nonton TV. Terus nggak bisa main gadget. Mas, disuruh pulang. Kenapa? Gak tahu deh. Ayah cuma bilang disuruh pulang. Yaudah kamu pulang duluan deh. Aku buat Mas, saya udah nungguin Mas. Ya, bawel. Kamu perginya bareng sama Raffi? Enggak. Kenapa? Nggak tahu deh. Kayaknya Raffi yang paling disayang sama ayah dan ibu. Ayo pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haikal, salim sama Pak De. Haikal. Subhanallah, udah gede banget. Ya ampun. Udah gede. Dulu masih segini. Ya, kelas berapa sekarang? Kelas 5, Pak De. Ya ampun. Kelas 5? Udah pas tuh. Siap dong ke pondok pesantren. Pondok pesantren? Ya iya. Nggak dikasih tahu. Iya, semua kebutuhan kamu sudah disiapin sama ayah sama ibu. Terus surat kepindahan sekolah kamu juga udah diurus. Kamu tinggal berangkat sama Pak Ade ke pesantren. Nggak mau ah. Pokoknya Haikal nggak mau ke pondok pesantren. Haikal. Mas, udah biar aku aja yang bujuk Haikal ya. Mas Dayat sebentar ya. Iya. Emang nggak dikasih tahu? Sudah dijelasin. Cuman masih suka ngambek kayak gitulah, Mas. Sayang, maafin ibu sama ayah ya. Haikal, saat ini kondisi keuangan keluarga kita kurang begitu baik, nah. Tapi kenapa harus Haikal yang dibuang? Kamu nggak boleh punya pikiran kayak gitu, sayang. Nggak ada yang ngebuang kamu. Mungkin saat ini Haikal belum mengerti, tapi ibu yakin anak ibu suatu hari nanti pasti memahami semua ini. Ibu dan ayah melakukan ini semua demi kebaikan kamu. Ibu sayang sekali sama Haikal. Makanya ibu ingin melakukan yang terbaik buat Haikal. Haikal sayang gak sama ibu? Jadi Haikal mau ya nurut sama ibu? Sayang. Di pondok itu hidupnya enak, udaranya sejuk, dingin, nyaman. Aduh, alamak, dia berak. Pak, bangun. Sorry bro. Sorry. Mau ngasih tahu kalau ini buang hajat, buruan cebok. Iya, bro. Ngantuk bro. Gak disekolahin ayamnya. Untung ayam, coba kalau buaya kemakan gue. Terus. Belum nyampe. Maaf, saya kaget. Maaf Pak Supir.
Jangan ngagetin. Pelan-pelan. Iya. Maaf. Santai. Dikit lagi. Asia, kebut-kebut. Ayo, Kal. Nggak mau, Pak Le. Nggak mau gimana? Udah nyampe. Ayo. Ya, makasih ya. Aduh, kaki. Aduh, mundurin. Aduh, aja ngeliat, kaki nggak ngeliat. Aduh. Udah sampai tuh, pondok pesantren Kunanta. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka aku kan dapatkan. Dia pondok pesantren, baru mau makan padang. Ayo. Pak Kiai udah nunggu di dalam. Kapan lagi anak muda, generasi muda belajar agama, belajar akhlak? Kapan lagi? Ayo. Kapan aja. Kapan? Masuk. Kau kan jadi berharga. Hati mulia. Itulah kuncinya. Ada tulisannya, kebersihan sebagian dari iman. Jadilah diri sendiri. Bahasa Arab lagi. Waktu itu lebih berharga dari emas. Makanya pergunakan waktu buat beli emas. Banyak kegiatannya. Makanya harus nurut, betah di sini. Apalagi Kiai Amin, Umi Hajar itu baik-baik orangnya. Kamu tuh harus tahu, harus paham. Kalau banyak belajar, bikin bangga tuh Pak De. Belajar jadi anak baik. Aduh, mama, ada yang nggak sengaja kan? Kekal, kebiasaan banget ini. Kalau pengen belajar silat, betah di sini, biar bisa ikut pencak silat. Rajin ngaji, stamina dijaga. Ayo. Sendalnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ya Allah. Alhamdulillah, Ustaz Dayak udah nyampe lagi. Alhamdulillah. Pak Kiai, ini Haikal. Ya, silakan duduk dulu. Duduk. Alhamdulillah. Siapa namanya? Haikal. Alhamdulillah, nama bagus. Capek ya? Perjalanan jauh? Ya lumayan, Pak Kiai. Umi, aduh nggak usah repot-repot. Biar saya minum sendiri, ya Allah. Umi sebentar ambil minum dulu ya. Nggak usah. Iya. Umi, kenalin ini Haikal, ponakan saya yang mau mondok di sini. Salim. Yang sopan. Alhamdulillah. Insya Allah, Nak, kamu akan betah tinggal di sini. Karena teman-teman di sini itu baik-baik. Amin. Haikal, sesuai dengan nama pondok pesantren ini, Kunanta, berarti jadilah dirimu sendiri. Nah, di sini kamu ambil kesempatan timba ilmu di sini. Kamu gali semuanya. Kamu taati semua peraturan sehingga kamu bisa lulus. Kamu bisa mengejar cita-cita kamu. Amin. Nanti kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Tuh. Jadi diri sendiri, jangan berubah kayak satria baja hitam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Pak Kiai, saya mohon izin. Jadi di belakang itu halaman kita itu sudah dipenuhi dengan ilalang-ilalang yang cukup tinggi. Nah, rencananya saya mau meminta bantuan para santri untuk merapikannya. Oh, silakan Ustadz Musa, silakan. Ustadz Musa, ini saya mau kenalkan, ini Haikal. Haikal, ini Ustadz Musa. Ustadz yang mengajar bahasa Arab dan juga yang mengurus dan mengawasi para santri di sini. Kalau ini Ustadz Ridwan. Insya Allah akan menjadi murabbi kamu, akan menjadi wali kelas, ya. Nama kamu siapa, Nak? Haikal. Senyum, senyum. Nah, Haikal, ini kamar kamu. Kasur kamu ada di sini, bagian atas, dan kamu di sini tempatnya untuk istirahat bersama teman-teman kamu yang lain. Tidurnya rame-rame, Pak Ustadz. Iya. Kenapa? Kamu mau tidur sendiri ya? Mau. Mau banget? Mau banget. Iya. Di kamar mandi mau? Enggak, makasih Pak Ustadz. Spray, sarung bantal dan sarung guling semuanya ada di lemari sebelah kiri kamu. Iya, dan sebentar lagi waktunya makan malam. Kamu harus cepatnya membereskan ini semua. Sedikit saya akan menjelaskan tata tertib dan peraturan di Pondok Pesantren Kunanta. Jadi begini Haikal. Mengerti Haikal? Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Kayak ayam nelan karet kamu. Semangat dong, laki-laki apa perempuan? Iya Pak Ustadz. Masih kurang? Iya Pak Ustadz. Itu baru santriwannya Pondok Pesantren Kunanta. Silahkan beres-beres. Saya tunggu kamu di ruang makan. Assalamualaikum. Aku izin ke toilet dulu ya. Siapa kau? Lah kamu siapa? Nyasar kau ya? So tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini Haikal, keponakannya Pak Dedayat ya? Saya Nurul, santriwati di sini biasa panggil saya Ustazah Nurul. Kamu mau kemana Haikal? Saya... Kutengok nampaknya kau lapar ya? Terdengar bunyi perutmu itu keroncongan begitu. Kalau gitu, kamu bisa gabung sama teman-teman kamu di sana. Di sini area khusus santriwati. Jadi laki-laki nggak boleh ke sini. Oh, sana. Assalamualaikum Mas Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Len, ada apa? Haikal di sana gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Pokoknya Haikal sehat. Saya juga sehat. Udah nggak usah khawatir. Ya betah banget dia di sini. Bahkan tadi dia ngelihat ada pencak silat di sini. Yang lain pengen daftar jadi murid, dia daftar jadi guru. Kan luar biasa anak kamu tuh. Iya, aku minta maaf Mas, aku nggak bermaksud ngerepotin Mas Dayat. Aku khawatir kalau Haikal cuma jadi beban buat Mas Dayat. Tenang aja, pokoknya saya atasin. Doain aja dari jauh ya. Mudah-mudahan anak kamu betah di sini. Ya, salam buat suami kamu. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Aku terima kasih banyak ya Mas. Titip Ya, salam buat sama-sama. Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, hati-hati ya. Haikal, sini. Kebetulan. Haikal lapar. Semua juga lapar. Makan bareng-bareng. Mau sendiri aja. Nih, bawa.
Buat Haikal nih Pak De. Buat bareng-bareng. Pak De, bagi satu dong Pak De makan di sini. Gak boleh. Namanya serakah. Ya. Udah, sana. Mau kemana? Mau ke ruang makan. Meja makan di sono. Mau ngebohongin Pak D-nya, hah? Makasih Haikal. Sama-sama Ustaz. Aduh. Kau nyasar lagi nggak ke rumahnya? So tahu, lagi lapar nih. Malah ketawa, bisik-bisik lagi. Ya salam. Haikal, ngapain kamu di sini? Makan, Ustaz. Makan. Ini area makan santriwati. Kamu lihat teman kamu di depan. Kamu lihat teman kamu di belakang. Kamu lihat teman-teman kamu yang baru datang. Semuanya pakai jilbab. Jadi, kalau kamu mau makan di sini, kamu harus pakai jilbab dulu. Pertanyaannya, kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak Ustaz. Laki-laki di sebelah sana, santriwan. Sini. Karena aja segala dipisah-pisahin, ribet banget. Biasa, Ustazah. Anak-anak suka cari perhatian. Tapi tenang aja, kalau sama saya semuanya beres. Selamat bertugas. Itu airnya tolong dicek ya. Mari Ustazah. Dibantuin Ustazahnya ya. Haikal, kamu duduk situ. Nah, sekarang waktunya makan. Haikal, karena kamu salah tempat dan kamu datang paling terakhir, maka antrian kamu juga antrian terakhir. Curang. Dimulai dari kamu, silakan antri ya. Yang rapi, ayo. Ayo, kamu sabar dulu. Ayo, terus. Ya, yang teratur ya. Aduh, tapi saya lapar, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Puasa nih kayak puasa. Haikal, masa kamu kalah sama bebek sih? Hah? Bebek aja bisa antri, masa kamu gak bisa? Terus saya disamain sama bebek. Oh iya, kamu kalah sama bebek dalam hal kesabaran. Haikal, semua yang ada di sini juga lapar. Mau makan bukannya mau mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tuh kan, kalau kamu sabar, mau antri, kan kebagian juga makanannya. Ini sama dengan puasa. Melatih hawa nafsu, melatih kesabaran. Nah, sekarang tinggal makannya pelan-pelan, jangan kayak begitu. Tuh kan, baru diomongin ini. Keselak deh. Makanya kalau makan pelan-pelan. Minum. Haikal, kalau kita mau makan dan minum, sebaiknya dengan tangan kanan. Karena hanyalah setan yang makan dengan tangan kiri. Betul tidak? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih mesti dimatiin lampunya, kan jadi banyak lampu gini? Haikal, lu jadi orang berisik kali. Ini sudah malam, lu tidurlah. Tapi kenapa dimatiin? Kan Rasulullah emang menyuruh begitu. Padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur di malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah. Alhamdulillah. Berisik banget sih. Ini malam, bukan pagi. Sebagai santri, kita harus semangat. Kalau kita bersemangat, tubuh kita bakal sehat. Betul tidak? Kok ngomongnya kayak... Agim, pasti udah mirip kan? Jawab dong. Pasti udah mirip kan? Bangun, woi, bangun.
biarin aja. Pasti dia orang lagi bohong. Bohong gimana? Orang ini pingsan beneran. Wih, pasti bercanda kan? Wih. Tolong, ada yang pingsan. Tolong, ada orang yang pingsan. Tolong. Apa jadi saya ikut-ikutan teriak minta tolong ya? Astagfirullahaladzim. Haikal, kenapa kamu teriak-teriak minta tolong? Hah? Itu Pak Ustadz, Dodo pingsan. Kenapa dia bisa pingsan? Kurang oksigen, karbon dioksida, monoksida, glukosa, natrium, karbonat, atau karbon dioksida? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada apa? Ini kata Haikal, Ridwan pingsan. Saya kan Ridwan, Ustadz. Yang bener. Oh iya. Siapa tadi? Dodot pingsan. Dodot pingsan? Iya. Astagfirullahaladzim. Sekarang di mana? Di kamar ya? Iya, di kamar. Ya udah. Untuk para santri dan santriwati, kalian boleh kembali ke kamar kalian masing-masing ya. Kalian lanjut istirahat ya. Ini akan jadi urusan saya sama Ustadz Musa. Ya, oke, kalian boleh kembali. Ayo. Mana? Kok apa? Dodot bangun deh. Ngantuk Pak Ustadz. Kita ngantuk nggak boleh tidur. Ngantuk? Kok Pak Ustadz Ridwan sama Pak Ustadz Musa ada di sini? Gimana sih, Teh? Oh, bilang juga apa? Dia orang kan lagi bohong, cuma Blackpink. Iya, Dodot ingin bercita-cita sebagai ustadz selebritis. Makanya jago sekali Blackpink. Astagfirullahaladzim, Dodot. Dodot, kamu itu kalau bercanda jangan keterlaluan ya. Kan bohong itu dosa. Kasihan kan semua orang jadi pada bingung. Haikal juga bingung tuh. Kasihan Haikal dong, ya. Maaf Pak Ustadz. Maaf yang lebar ke sumur tua. Minta maaf itu tidak semudah membalikan kulit martabak tuh, kan? Ketabok deh. Gara-gara kamu nih. Ingat, jangan hanya sekedar maaf, tapi kamu harus belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Karena yang diulang itu cuma pertandingan bola live. Ngerti? Iya Pak Ustadz. Dah, sekarang semuanya kembali ke tempat tidur masing-masing. Tidur nih Pak Ustadz. Mandi! Tempat tidurnya tidur dong. Tidur! Tar. Udah baca doa belum? Belum. Belum Pak Ustadz, belum. Udah baca dulu cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun! Santriwan, santriwati bangun untuk sholat subuh. Haikal! Bangun! Masih ngantuk. Kamu duluan aja sana sholatnya. Haikal, sholat itu penting. Buruan. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa belum berangkat ke masjid ini? Dodot, Asun, ayo berangkat sekarang. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Ayo. Siapa tuh orang? Astagfirullahaladzim. Haikal! Bangun! Berisik Pak Ustadz. Haikal!
Tiang, cuma kau masih ngantuk. Besok aja ya Pak Ustadz. Besok? Sejak kapan? Sejak kapan sholat bisa ditunda-tunda? Emangnya bayar listrik ditunda-tunda? Ayo bangun. Bangun. Iya. Udah, iya. Turun. Bu, ya. Ayo cepet ganti baju rapi-rapi. Masih ngantuk? Oh, tutupin kupingnya ya, sebelah lagi. Nggak denger. Uang siapa tuh jatuh? Hah? Itu uang. Mana uang? Taruh sendal yang rapi. Ya. Ini cepetan. Beresin. Ya, berantakan. Rapiin dulu. Orang udah nyusun rapi-rapi diberantakin aja. Haikal. Alangkah lebih baiknya kamu itu wudhu lagi ya. Karena kan kamu habis beresin sendal. Tangan kamu pasti kotor. Coba lihat deh. Nah, kita kan nggak tahu kotornya sendal itu karena najis atau bukan. Jadi lebih baik kamu wudhu lagi ya. Aduh, ribet banget sih orang lagi ngantuk malah disuruh ini itu. Untuk para santriwan dan santriwati, harap diluruskan dan dirapatkan safnya ya. Karena lurus dan rapatnya saf itu merupakan kesempurnaan dalam sholat. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Tidur bentar bisa kali ya? Pasti sholatnya juga lama. Nanti kalau aku mau tahiyat akhir, nanti aku masuk barisan lagi deh. Astagfirullahaladzim. Ada Kay. Oh, astagfirullahaladzim. Ya. Alhamdulillah, kasur Oe udah bersih. Haya, gimana sih? Kok lu tidur lagi? Kal, nih denger ya. Sebaiknya jangan tidur setelah subuh. Karena waktu subuh itu turunnya rezeki dan berkah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, betul tidak? Haya, lu betul sekali. Berisik banget sih orang mau tidur, udah tau masih ngantuk. Astagfirullahaladzim. Tidur lagi. Iya Pak Ustadz. Udah gak apa-apa. Sekarang Asun, Dodot, Ya. kamu buang sampah ke depan aja ya. Biar Haikal, Pak Ustadz yang urus ya. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Lagi ya. Tolong. Maaf Ustadz Musa. Maaf Ustadz Haikal! Sini kamu. Kamu ini, kamu harus disiplin ya. Di pondok pesantren Kunanta ini gak ada yang manja. Sekarang kamu beresin kasur kamu, terus kamu siap-siap untuk sarapan dan kerja bakti. Iya Pak Ustadz. Apa lagi Pak Ustadz? Ya Allah, ya Allah. Itu kasurnya Asun. Wah, masih ngantuk ya? Ya ngantuk kayak tidur Pak Ustadz. Bobo ya? Bobo di empang makan mujair. Ini kasur kamu yang ini. Ayo, beresin. Aduh. Perhatikan ya. Kana lakum
fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Ya. Apa suri teladannya? Banyak. Dari Rasulullah baik perkataan maupun perbuatan. Contoh. Haikal. Haikal! Ya Pak Ustadz. Tidur sih. Maju ke depan, maju ke depan. Semua santri di sini juga sama ngantuk seperti kamu, tapi mereka tetap semangat untuk belajar karena niat yang tulus. Sama bangun pagi, tahajud, tadarus, sholat subuh, bersih-bersih. Tapi karena punya niat yang kuat untuk belajar, makanya mereka nggak ada yang ngantuk kayak kamu. Nah yang seperti ini ya, santriwan yang lain, jangan dicontoh. Jangan dijadikan suri teladan. Haikal, supaya teman-teman santriwan yang lain tidak mencontoh sikap kamu dan kamu tidak mengulangi hal seperti ini lagi, maka Ustadz Musa kasih kamu tugas untuk membersihkan kandang ayam. Gak ada yang lain lagi Pak Ustadz hukumannya. Oke, Pak Ustadz kasih pilihan. Mau bersihin kandang ayam apa makan? Lu makan dong Pak Ustadz, enak. Makan di kandang ayam. Dan nanti malam tidur di kandang ayam juga. Mau? Udah deh Pak Ustadz, bersihin kandang ayam. Silakan. Sekarang Pak Ustadz. Besok? Ya sekarang dong. Nanya lagi sekarang apa, kapan? Aku nggak betah di sini. Aku mau kabur aja ah. Wah, bisa kabur nih. Haikal? Iya Pak Kiai. Kamu teh ada apa? Sedang apa? Anu Pak Kiai itu lagi ambil sendal tadi. Udah dapat sendalnya? Udah Pak Kiai. Hati-hati ya. Kamu betah di sini? Aduh, aku jawab jujur gak ya? Betah Pak Kiai. Syukur alhamdulillah. Kalau begitu sekarang itu kamu masuk asrama lagi, ya. Nanti sholat asar kamu ambil barisan yang paling depan. Biar dapat pahalanya lebih besar, ya. Iya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, bola tuh. Oh iya. Ayo, waktunya makan. Ikan-ikan, ngumpul yuk. Ayo ikan-ikan pada ngumpul. Ustadz Musa yang mulia dan santun bagi-bagi makanan. Aduh, kena Ustadz Musa gimana? Ambil napas. Ambil napas.
أنت تزداد جمالا. Para santriwan dan santriwati, kalian tahu salah satu perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah perilaku jujur. Jadi saya minta sama kalian santriwan dan santriwati yang ada di sini untuk berkata jujur. Siapa yang sudah buat keonaran tadi siang? Jawab jujur. Ada yang mau ngaku? Yakin? Asun? Hai ya, oh nggak ngelakuin Pak Ustadz. Dodot? Saya Pak Ustadz, tidak Pak Ustadz. Karena perbuatan berbohong itu tidak baik dan dilarang agama. Betul tidak teman-teman? Ya Abdul! Kamu tunjuk tangan berarti kamu ngaku kamu pelakunya. Bukan, mau benerin peci. Jangan pada ketawa, jangan pada ketawa! Oke, kalau nggak ada yang mau ngaku nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Tapi nanti, kalau kelakuan kalian ketahuan, akan saya hukum yang berat, seberat-beratnya. Ya sudah, sekarang sudah waktunya makan malam. Silakan kalian bersiap-siap. Dan setelah itu jangan lupa setoran hafalan ayat-ayatnya, ya. Silakan kalian bubar. Haikal, ngapain masih di sini? Ya Pak Ustadz. Haikal! Ada suara Ustadz Musa. Gimana nih? Bukan. Di bawah. Tasnya ada. Orangnya kemana ya? Penting masih ada tasnya. Dadah semua.